Bayangkan hidup tanpa listrik, tanpa internet, dan menolak dunia modern sepenuhnya. Di India, ada satu suku misterius yang percaya setiap pohon, batu, dan sungai memiliki roh. Mereka punya bahasa rahasia, ritual kematian yang tak biasa, dan pantangan bertemu orang asing. Siapa sebenarnya suku Ordu dan apa yang mereka sembunyikan dari dunia luar? Cari tahu kisah lengkapnya hanya di channel Cari Tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya channel ini terus berkembang dan kamu tidak ketinggalan fakta-fakta tersembunyi dari berbagai penjuru dunia. India dikenal sebagai negeri dengan ribuan suku adat yang masih mempertahankan tradisi kuno. Salah satu yang paling jarang tersorot adalah suku Ordu, komunitas terpencil yang menjalani kehidupan dengan cara-cara unik dan penuh keanehan menurut pandangan dunia modern. Kehidupan mereka menyimpan banyak fakta menarik yang tak biasa. Suku Ordu menjalani kehidupan yang sepenuhnya terisolasi dari dunia modern dengan memilih tinggal di wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Mereka secara sadar menolak teknologi seperti listrik, kendaraan bermotor, dan alat komunikasi karena dianggap dapat merusak keseimbangan hidup. Bagi suku Ordu, alam adalah sumber utama kehidupan yang menyediakan pangan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Prinsip hidup selaras dengan alam menjadi pegangan kuat, sehingga kemajuan zaman tidak mereka anggap sebagai kebutuhan, melainkan ancaman terhadap warisan leluhur dan keharmonisan hidup mereka. Suku Ordu memiliki bahasa unik yang tidak pernah dituliskan dan hanya diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Bahasa ini menjadi identitas sekaligus pelindung budaya mereka, karena hanya dipahami oleh anggota suku dan hampir tidak pernah diajarkan kepada orang luar. Setiap kata dan ungkapan dipercaya mengandung makna mendalam yang berkaitan dengan alam, roh leluhur, serta aturan hidup suku. Para peneliti meyakini bahasa Ordu menyimpan pengetahuan kuno tentang pengobatan tradisional, tanda-tanda alam, dan nilai spiritual, sehingga kepunahannya berarti hilangnya warisan budaya yang tak ternilai. Dalam kehidupan sehari-hari, suku Ordu menempatkan ritual spiritual sebagai bagian terpenting dari keseimbangan hidup. Mereka meyakini bahwa setiap unsur alam, mulai dari batu, pohon, hingga sungai, memiliki roh yang harus dihormati. Karena itu, berbagai upacara rutin dilakukan untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Ritual tersebut biasanya diiringi tarian sederhana, nyanyian bernada monoton yang diulang-ulang, serta penggunaan simbol alami seperti abu, daun kering, dan tulang hewan. Bagi suku Ordu, ritual ini bukan sekadar tradisi, melainkan cara berkomunikasi dengan dunia roh agar terhindar dari bencana dan mendapatkan perlindungan leluhur. Suku Ordu tidak mengenal pengobatan modern dan sepenuhnya mengandalkan dukun suku dalam proses penyembuhan. Dukun dipercaya memiliki kemampuan berkomunikasi dengan roh, serta pengetahuan tentang ramuan tumbuhan langka yang hanya ditemukan di wilayah mereka. Proses pengobatan tidak hanya berfokus pada tubuh, tetapi juga pada pemulihan keseimbangan antara roh manusia dan alam. Penyakit diyakini muncul akibat gangguan spiritual, pelanggaran adat, atau ketidakharmonisan dengan lingkungan. Oleh karena itu, pengobatan selalu disertai ritual khusus agar kesembuhan datang secara menyeluruh, baik secara fisik maupun spiritual. Suku Ordu menjalankan sistem sosial tanpa pemimpin tunggal yang berkuasa mutlak. Segala keputusan penting, seperti pembagian wilayah, ritual besar, atau penyelesaian konflik, ditentukan melalui musyawarah para tetua suku. Setiap anggota komunitas memiliki kedudukan yang setara dan dihargai perannya masing-masing.
aturan adat dijunjung sangat tinggi karena pelanggaran terhadapnya dipercaya tidak hanya membawa dampak bagi pelaku, tetapi juga dapat mendatangkan kutukan atau bencana bagi seluruh komunitas. Sistem ini membuat setiap anggota bertanggung jawab menjaga keharmonisan dan kelangsungan hidup bersama. Bagi suku Ordu, kematian tidak dianggap sebagai akhir dari kehidupan, melainkan sebagai perpindahan menuju alam roh. Jenazah tidak diperlakukan dengan cara pemakaman biasa, tetapi melalui ritual khusus yang diyakini dapat menuntun roh menuju tempatnya dengan tenang. Upacara ini dilakukan dengan penuh kehormatan agar roh tidak tersesat atau mengganggu dunia orang hidup. Mereka percaya roh leluhur tetap hadir di sekitar komunitas sebagai penjaga dan pelindung, sehingga hubungan antara yang hidup dan yang telah meninggal tetap terjalin dalam kehidupan sehari-hari. Suku Ordu meyakini bahwa orang asing membawa energi yang belum tentu selaras dengan keseimbangan spiritual komunitas mereka. Kehadiran pendatang dipercaya dapat mengganggu ketenangan roh alam dan leluhur yang mereka hormati. Karena itu, suku ini sangat tertutup dan membatasi interaksi dengan dunia luar. Dalam kondisi tertentu, jika pertemuan dengan orang asing tidak dapat dihindari, harus dilakukan ritual pembersihan terlebih dahulu untuk menetralisir energi asing tersebut. Pantangan ini menjadi cara suku Ordu menjaga kemurnian adat, kepercayaan, dan keharmonisan hidup mereka. Bagi suku Ordu, hutan adalah ruang suci yang menjadi pusat kehidupan dan spiritualitas. Alam dipandang sebagai titipan roh leluhur yang harus dijaga dengan penuh rasa hormat. Menebang pohon atau membunuh hewan tanpa alasan adat yang jelas dianggap sebagai pelanggaran besar terhadap hukum alam. Tindakan tersebut dipercaya dapat mendatangkan bencana, penyakit, atau kemalangan bagi komunitas. Untuk menebus kesalahan, pelaku diwajibkan menjalani ritual berat sebagai bentuk permohonan maaf kepada alam dan roh penjaga hutan, sekaligus pengingat agar keseimbangan tetap terjaga. Kehidupan suku Ordu menunjukkan betapa beragam dan uniknya cara manusia menjalani hidup di dunia ini. Di tengah arus modernisasi, mereka tetap teguh menjaga tradisi, kepercayaan, dan hubungan sakral dengan alam serta leluhur. Meski terlihat aneh bagi dunia luar, nilai-nilai yang mereka pegang mengajarkan tentang keseimbangan, kebersamaan, dan rasa hormat terhadap alam. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Jika kamu menyukai konten misteri, fakta unik, dan kehidupan suku-suku terpencil dari berbagai belahan dunia, jangan lupa dukung channel YouTube Cari Tahu dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dukungan kamu sangat berarti agar kami terus menghadirkan konten menarik dan menambah wawasan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat untuk cari tahu dunia yang jarang diketahui.